Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia telah meningkat dengan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Ani Nisrina Ulia dari Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 025. Jadi, memang benar kalau pendidikan bahasa Jepang di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah meningkat dengan signifikan. Sebagai salah satu bahasa yang sangat populer di Indonesia, bahasa Jepang tidak hanya dipelajari oleh para pelajar saja, tetapi juga dipelajari oleh para profesional yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam dunia kerja. Dalam video ini, saya akan membahas tentang peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Namun, sebelum itu, saya akan membahas tentang sejarah bahasa Jepang di Indonesia. Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-20, yaitu terutama selama masa penjajahan Jepang. Saat ini sudah banyak sekali institusi pendidikan yang mengajarkan bahasa Jepang. Contoh terdekatnya adalah Universitas Negeri Surabaya, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Tapi tidak hanya diajarkan di universitas atau perguruan tinggi saja loh, tetapi juga lembaga-lembaga seperti LPK. Jadi beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Jepang ini populer di Indonesia. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah budaya popnya. Contohnya ada film Jepang, anime, dan juga musik Jepang. Yang kedua ada kesempatan kerja. Banyak perusahaan Jepang yang ada di Indonesia dan mereka membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang Indonesia yang bisa berbahasa Jepang. Yang ketiga ada pertukaran budaya. Program pertukaran pelajar dan magang ke Jepang sudah sangat banyak sekali ditawarkan di Indonesia. Nah, 3 hal itulah yang menyebabkan bahasa Jepang semakin populer di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yaitu peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua, ada mendorong pemahaman budaya. Belajar bahasa Jepang tentu saja bukan hanya tentang bahasa dan kosakatanya saja, tetapi juga tentang memahami budaya mereka. Nah, hal ini dapat membantu siswa untuk memahami dan menghargai budaya lain dan juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang Jepang. Dan kita akan masuk ke poin ketiga, yaitu metode pengajaran bahasa Jepang. Setelah kita tahu sejarah dan apa saja manfaat dalam mempelajari bahasa Jepang, kita akan masuk ke bagaimana caranya kita mempelajari bahasa Jepang itu sendiri. Yang pertama, kita bisa melakukan pendekatan komunikatif. Jadi, pendekatan komunikatif itu adalah siswa diajak untuk berdiskusi, berdebat, dan berinteraksi dalam bahasa Jepang secara langsung, sehingga meningkatkan kemampuan berbicara dan juga mendengar siswa. Yang kedua adalah menggunakan teknologi. Contoh teknologi yang bisa kita manfaatkan adalah handphone kita sendiri. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa dapat melakukan proyek penelitian tentang budaya Jepang atau membuat presentasi dalam bahasa Jepang. Selanjutnya kita akan masuk ke poin keempat, yaitu tantangan apa saja yang kita hadapi dalam mempelajari bahasa Jepang. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dimaksud di sini adalah buku teks, materi ajar, dan juga guru yang berkualitas. Yang kedua ada persepsi masyarakat. Meskipun popularitas bahasa Jepang di Indonesia ini meningkat, tetapi masih banyak sekali orang yang berpikiran bahwa bahasa Jepang tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan bahasa Inggris. Nah, hal ini dapat mengurangi minat siswa dalam belajar bahasa Jepang. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin kelima, yaitu prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia. Yang pertama, ada peminatan pasar yang tinggi. Selanjutnya ada kerjasama internasional. Ketiga, ada pengembangan kurikulum. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Pendidikan bahasa Jepang di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman budaya, dan membuka peluang karir. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, prospek pendidikan bahasa Jepang di Indonesia sangatlah cerah. Dengan memahami pentingnya pendidikan bahasa Jepang, diharapkan lebih banyak individu yang tertarik untuk mempelajari bahasa ini, sehingga dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang di berbagai bidang. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.